Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian.
Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah lembah pujian. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif. Penyair William Cowper bergumul dengan depresi di hampir sepanjang hidupnya. Setelah percobaan bunuh diri yang gagal, ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun, di sanalah Cowper menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus lewat seorang dokter Kristen yang merawatnya. Tak lama setelah itu, Cowper berkenalan dengan John Newton, pendeta dan penulis himne pujian. Newton mendorong Cowper untuk berkolaborasi menuliskan serangkaian himne untuk gereja mereka. Salah satu himne karya Cowper berjudul God Moves in a Mysterious Way, dengan caramu yang ajaib, dengan kata-kata yang berasal dari pengalaman hidup yang sangat berat. Orang percaya janganlah takut pencobaan. Anugerah Tuhan tetaplah menyertai anaknya. Tetaplah harap padanya, tak usah sangsilah. Di balik kedahsyatannya terpancar kasihnya. Seperti Cowper, bangsa Yehuda juga menerima anugerah Allah dengan cara yang tak terduga. Ketika suatu aliansi pasukan hendak menyerbu negeri mereka, Raja Yosafat mengumpulkan rakyatnya untuk berdoa. Saat pasukan Yehuda bergerak maju, mereka yang berada di barisan depan memuji-muji Allah. Pasukan musuh pun kemudian saling menyerang rekannya sendiri, dan tidak ada yang terluput. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, tempat yang tadinya menjadi lokasi pasukan musuh berkumpul untuk menyerbu umat Allah itu diberi nama lembah pujian, disebut juga lembah berkat. Sungguh perubahan yang luar biasa. Anugerah Allah sanggup mengubah lembah-lembah kita yang terkelam sekalipun menjadi tempat puji-pujian saat kita menyerahkan semua itu kepadanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda pernah melihat Allah mengubah kesulitan menjadi kebaikan dalam hidup Anda? Apa yang dapat Anda syukuri kepada Allah hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Ketika dihadapkan dengan ancaman koalisi musuh yang besar, Yosafat berdoa untuk meminta pertolongan Allah. Allah menenangkan umatnya. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Segera sesudah Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir di tengah kejaran tentara Mesir, Musa menguatkan bangsa yang ketakutan itu. Janganlah takut. Tuhan akan berperang untuk kamu. Namun, janji ini tergantung pada ketaatan dan kesetiaan mereka. Mereka harus mengasihi Tuhan Allah mereka, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati, mereka, dan dengan segenap jiwa, mereka. Yosafat menasehati rakyatnya, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Segalanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 11 berkata, Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Apa yang kita miliki sekarang bersumber dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan sehingga penulis kitab 1 Tawari ini mengakui bahwa Tuhan adalah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan, ketenaran, kemakmuran dan kemasyhuran merupakan dambaan dan harapan setiap orang. Siapapun orangnya pasti sangat senang dan bangga bila namanya masuk YouTube atau di salah satu koran sebagai orang yang berhasil dalam karir dan pekerjaannya dan banyak orang mengacungkan jempol tangannya. Hatinya penuh kebahagiaan bahkan dengan terang-terangan mengatakan memang aku hebat dan layak atau pantas menerima pujian serta penghargaan seperti itu karena semua itu adalah hasil atau buah pekerjaanku, ketekunanku, kerajinanku dan keuletanku. Hal ini persis seperti yang dikatakan Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel. Berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Kita melihat begitu banyak kata, ku, diucapkan. Namun berbeda dengan kesaksian dan pernyataan Raja Daud. Ya, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya, Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Daud dalam perjalanan kehidupan tugasnya sebagai Raja Israel mengalami kemenangan dan keberhasilan menghadapi musuh-musuhnya, bahkan ia menjadi seorang raja yang kaya raya, raja yang tersohor, terhormat, terpandang dan terkenal. Di tengah-tengah keberhasilan dan ketenarannya Daud tidak memegahkan diri dan tidak tinggi hati. Ia sadar bahwa segala kebesaran, keagungan, kehormatan, kejayaan, kemasyhuran, semuanya adalah berasal dari Tuhan saja, Allah yang berkuasa atas segalanya dan layak menerima hormat, pujian dan kemuliaan. Nas ini merupakan bagian dari nyanyian pujian Daud yang disampaikan kepada Tuhan. Setelah dia bersama-sama dengan umat Israel mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci di Yerusalem. Kini Daud mengarahkan perhatiannya pada Allah yang telah menyukseskan persiapan pembangunan bait suci. Di depan seluruh jemaah, Daud memuji Allah karena segala hal yang telah diberikannya bagi Daud. Meskipun Daud yang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan bagi pembangunan bait suci itu, namun dia tidak mengambil kesempatan untuk membesarkan dirinya sendiri. Sebaliknya dia mengaku dan mengatakan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Mengapa Allah layak dipuji? Karena Allah adalah Allah yang memiliki kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Bahkan Tuhan diakui melebihi segala-galanya. Tuhan yang punya kerajaan. Pengungkapan ini menunjukkan antusiasme Daud, mengingat apa yang telah Allah lakukan di langit dan di bumi. Allah juga dipuji karena kedaulatannya yang dinyatakan melalui kerajaan Israel. Nas hari ini mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Layaklah kita mengikuti pengakuan Daud, karena tak terhitung kebaikan Tuhan yang kita terima. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk pertama, muliakan dan agungkanlah Tuhan atas segala yang kita miliki hari ini. Daud tidak lupa diri walaupun dia memiliki kesempatan untuk membanggakan dirinya atas prestasi yang dia capai dalam memperisapkan yang perlu untuk pembangunan bait suci. Namun dia tetap memuliakan Tuhan. Demikian jugalah dengan kita. Jika kita mencapai apa yang kita cita-cita,
Tetaplah rendah hati, jangan lupakan Tuhan, tetapi muliakanlah Dia atas apa yang kita raih dalam hidup ini. Tetaplah rendah hati, sebanyak apapun yang kita miliki, atau sehebat apapun posisi dan jabatan yang kita duduki saat ini. Kedua, percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Nas ini menyadarkan kita bahwa hanya Tuhan pemilik segalanya dan dari Dialah kita memperoleh segala yang kita harapkan dalam hidup ini. Oleh karena ini, marilah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Kita berusaha sambil berdoa dan berserah pada bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Daud hanya bersyukur dan memuji nama Allah yang agung itu. Kekayaan dan kedudukan yang dimiliki berasal dari Tuhan, dan jika bisa memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, semuanya adalah dari Tuhan. Pernyataan yang sama diucapkan oleh Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, mari sadari bahwa segala yang kita miliki, entah itu harta, talenta, posisi, kedudukan, kesehatan bahkan kesempatan adalah berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Allah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Doa Daud di atas mengajarkan kepada kita pengenalan akan Allah yang menyeluruh. Di satu sisi, Daud mengatakan bahwa Allah adalah penguji hati. Ia berkenan akan keikhlasan dan ia menghendaki persembahan yang diberikan dengan sukarela, sukacita, dan tulus ikhlas oleh umatnya. Di sisi lain, Daud juga memohon agar Allah memelihara kecenderungan hati segenap bangsa Israel yang demikian, dan supaya Ia meneguhkan hati mereka agar tetap tertuju kepadanya. Dengan kata lain, Raja Daud menyadari bahwa hati yang menyembah serta hati yang senantiasa condong kepada Allah sesungguhnya berasal dari Allah sendiri. Tuhanlah yang bekerja di dalam hati setiap orang agar mereka mampu menyembah kepadanya dengan sikap hati yang benar dan agar mereka senantiasa setia kepadanya. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang serupa dengan mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah kita adalah Allah yang menuntut penyembahan dari umatnya. Oleh karenanya, kita harus hormat dan takut kepadanya. Namun, Allah kita juga adalah Allah yang memampukan umatnya untuk menyembahnya seturut dengan kehendaknya. Oleh karenanya, kita harus bersyukur dan bersorak kepadanya. Demikianlah hendaknya kita mengenal Dia. Jika Ia meminta sesuatu dari kita, maka Ia juga akan memberikannya kepada kita, agar kita mampu menyerahkannya kembali kepadanya. Jika Ia menuntut sesuatu dari kita, maka Ia juga akan memampukan kita untuk memenuhi tuntutannya tersebut. Betapa berbahagianya kita memiliki Allah yang sedemikian baik dan murah hati. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Dalam nas hari ini, kita juga belajar bahwa Allah berkenan kepada keikhlasan hati kita dalam memberikan ucapan syukur kepada Allah. Kata ikhlas memiliki arti bersih, tulus. Sinonim dari ikhlas adalah rela atau sukarela. Artinya, dalam memberi tidak memiliki maksud lain selain tulus dan rela. Memberi bukan hanya berarti menolong,
Sebab seringkali Tuhan menggerakkan kita untuk memberi kepada orang yang tidak membutuhkan pertolongan secara langsung. Tetapi ada rencana Tuhan di balik pemberian tersebut. Pemberian dengan ikhlas mestinya tidak menuntut balas, apalagi berhutang budi, dan setiap pemberian mesti dibalas dengan minimal setimpal. Keikhlasan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita miliki untuk membalas kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini ungkapan Daud bahwa aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagaimana respon kita kepada Tuhan yang dengan penuh keikhlasan telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita? Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan tulus dan rela. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Janganlah ada sikap hati yang terpaksa ketika memberi karena tidak mendatangkan berkat. Sadarilah semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Jadi jika Tuhan meminta miliknya yang dititipkan kepada kita, itu adalah haknya. Banyak orang masih bergumul dalam memberi perpuluhan maupun persembahan kepada Tuhan, karena tidak menyadari semua yang ada padanya adalah milik Tuhan. Karena itu, serahkanlah seluruh totalitas hidup kita dengan penuh keikhlasan kepada Dia yang adalah sumber kehidupan. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Semua orang percaya pasti suka menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita datang beribadah ke gereja tentulah dengan sepenuh hati. Tidak ada yang setengah hati atau bermain-main dalam ibadah. Bagaimana beribadah dengan sepenuh hati itu? Kita akan belajar dari Mazmur 95 hari ini. Untuk mengerti apa arti sepenuh hati, mari terlebih dulu kita melihat apa yang bukan sepenuh hati. Bukan sepenuh hati artinya setengah atau separuh hati, hati yang terbagi, hati yang bercabang atau mendua hati, hati yang tidak fokus, hati yang tidak sungguh-sungguh. Mazmur 95 mengajak umat Allah untuk datang kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan bahwa ketika menghadap Tuhan, kita bukan sekedar datang, melainkan datang dengan pujian dan rasa syukur serta sikap sujud menyembah kepadanya karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Sikap seperti itu terasa kontras bila dibandingkan dengan kekerasan hati nenek moyang mereka. Mereka mencobai Tuhan seperti waktu di Meriba. Umat Tuhan mengeluh seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong dan menyertai mereka. Pemazmur menunjukkan bahwa sikap nenek moyang mereka merupakan bentuk tidak hormat dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidup yang mereka alami. Mereka tidak puas akan kehadiran dan pimpinan Tuhan. Bahkan mereka mempertanyakan penyertaan Tuhan. Dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja dan Gembala atas hidup umatnya, pemazmur hendak mengingatkan bahwa Tuhan memiliki rencana atas kehidupan umatnya dan Dia menyertai kita. Rencananya tidak selalu dapat dimengerti, bahkan merupakan misteri bagi manusia. Tuhan menginginkan kita untuk mempercayai pimpinannya, sekalipun dalam keadaan yang sulit dan rencana Tuhan tidak dapat dimengerti. Tetaplah percaya karena kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Mazmur ini dalam Alkitab kita mempunyai judul yang menarik. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Mazmur ini termasuk mazmur yang pendek. Hanya terdiri atas 11 ayat saja. Untuk dapat menikmatinya dengan baik, kita akan membaginya terlebih dahulu ke dalam 3 bagian, yakni bagian pertama memuji Tuhan di alam semesta. Mazmur ini sangat terkenal dalam tradisi doa Gereja Katolik, karena mazmur ini dipakai sebagai mazmur pembukaan untuk ibadat pagi yang harus diucapkan setiap hari oleh mereka dengan tekun mendoakan doa brevir atau ofisi ilahi. Mazmur ini dipakai pada pagi hari sebagai ajakan untuk memuji Tuhan. Itulah yang tampak sangat kentara dalam ayat 1-2. Di situ kita diajak untuk bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan yang adalah gunung batu sumber dan tempat keselamatan kita. Kita harus menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur dan mazmur. Kemudian diberikan alasan mengapa kita harus bernyanyi dan bersorak. Pertama, karena Dialah Allah yang agung. Dialah Sang Raja yang melampaui segala sesuatu. Kedua, karena Tuhan yang menciptakan dan menguasai daratan dan lautan. Sebagai penguasa alam semesta, Tuhan menguasai segala sesuatu. Bumi paling dalam, puncak gunung tertinggi. Bagian kedua memuji Tuhan di bait Allah. Pada bagian ini secara lebih eksplisit diajukan sebuah ajakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam sebuah liturgi atau ibadat, yaitu memuji Tuhan di tempatnya yang kudus. Kalau yang di atas tadi adalah sebuah ajakan umum untuk memuji Tuhan di alam semesta, maka yang sekarang adalah sebuah ajakan khusus untuk memuji Tuhan dalam rumah Tuhan, rumah ibadat. Kita diajak untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Lalu di sana kita bersujud menyembah Tuhan pencipta kita. Kemudian dalam ayat 7 kita lihat sebuah alasan lain dan khusus yang terkait erat dengan relasi Allah dan umat, yaitu dengan memakai metafor domba dan gembala. Kita membayangkan diri sebagai domba yang berada di bawah tuntunan dan bimbingan Tuhan Sang Gembala. Tentu saja penggal ayat ini serta-merta mengingatkan kita akan Mazmur 23. Bagian ketiga rendah hati dan terbuka mendengar suara Tuhan. Pada bagian ini kita diajak agar sudi dengan rendah hati dan terbuka mendengarkan suara Tuhan. Jika kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, semoga hati kita serba terbuka dan rela menerima siraman firman itu. Jangan sampai hati kita menjadi tegar dan keras seperti yang pernah terjadi di masa silam dalam tahap perjalanan di padang gurun keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dalam kedua ayat ini disebut secara khusus nama 2 tempat, di mana di masa silam pernah terjadi sebuah peristiwa dramatis. Kedua nama tempat itu ialah Meriba dan Masa. Nama kedua tempat di padang gurun, padang pengembaraan, padang perjalanan menuju ke tanah terjanji. Menurut ayat 9 dikatakan bahwa nenek moyang mereka dulu di masa silam berani menguji dan mencobai Tuhan. Hal itu sudah sangat keterlaluan, sebab sesungguhnya hal itu sangat tidak perlu sama sekali. Karena Tuhan sudah tidak perlu diuji dan dicobai lagi. Karena Tuhan sudah memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan luar biasa. Rupanya perilaku itu adalah perilaku yang terus-menerus terjadi atau dilakukan di masa silam oleh para leluhur mereka. Itu sebabnya Tuhan Allah merasa muak dan jemu akan mereka itu. Hal itu sama sekali tidak mengherankan sama sekali, karena mereka adalah bangsa yang sesat hati dan tidak mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak mengerti maksud bimbingan Tuhan. Tentu saja sikap seperti itu dari manusia mendatangkan reaksi tertentu juga dari pihak Tuhan.
reaksi itu dapat kita lihat dalam ayat 11. Tuhan menjadi murka. Dan dalam murkanya itu Tuhan bersumpah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Itu adalah rumah Tuhan. Para pendosa dan para pembangkang yang bandel ini tidak dapat dan tidak layak beristirahat bersama Tuhan. Jadi, kita dianggap tidak layak untuk masuk ke dalam kediaman Tuhan. Dan betapa itu adalah sebuah situasi kemalangan yang luar biasa. Sebuah situasi ketidakberuntungan yang mengerikan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain menjalankan kewajiban fundamental kita sebagai makhluk ciptaan, yaitu datang bersujud, menyembah, dan memuji Dia dengan segenap hati. Sebab Dialah Tuhan, penyelamat kita. Apa yang perlu kita renungkan dan tindak lanjuti dari perikop Minggu Okuli ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, tidak sepenuh hati membawa kepada dosa. Jangan berpikir bahwa beribadah tidak dengan sepenuh hati tidak memiliki dampak yang besar. Kita akan melihat bagaimana akhir kehidupan Amazia yang tadinya melakukan apa yang benar namun tidak dengan sepenuh hati. Dalam 2 Tawarikh 25 ayat 14-15 dikatakan bahwa setelah mengalahkan orang Edom, ia malah membawa pulang para Allah Bani Seir dan menyembah Allah-Allah itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti Amazia, dengan menukar Allah kita yang Maha Kuasa dengan hal-hal lain. Ingat, tidak segenap hati akan membawa kita pada dosa, dan dosa akan membawa kita pada murka Tuhan. Kedua, sepenuh hati membawa kepada keberhasilan. Dalam 2 Tawarikh 31 ayat 21 dicatat tentang hidup Hizkia. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan sepenuh hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ketika kita percaya dengan sepenuh hati atau full kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan full menyatakan pertolongannya kepada kita. Yesus pernah bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" Mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Jawaban Petrus yang pertama adalah jawaban yang timbul secara impulsif. Lalu saat Tuhan bertanya kedua kalinya, Petrus mulai menjawab dengan berpikir, jawaban dari jiwanya. Dan yang terakhir, ketika Yesus bertanya ketiga kalinya, pertanyaan itu begitu mengena dalam hatinya dan ia memberikan jawaban yang jujur dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Tuhan sudah mengasihi kita dengan sepenuh hati. Bapa menyerahkan Yesus dan sengaja meremukkannya di atas kayu salib demi kita semua. Karena itu tidak berlebihan kalau Tuhan juga menuntut kita untuk sepenuh hati kepadanya. Bahkan itu adalah ibadah yang sudah sepatutnya kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak mengapa kalau saat ini kita masih terbatas dalam mengasihi Tuhan. Namun kita mau terus maju dan meminta Roh Kudus untuk terus membaharui kehidupan kita. Karena itu, sembahlah Tuhan dengan segenap hati agar kita memperoleh keselamatan kekal. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Aku memuji-Mu, ya Allah pengasih, karena tidak ada lembah yang lebih dalam daripada kasih-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.